lain datang dari tim-tim geng kapak untuk membantu seorang Raya. Justru mereka lebih fokusnya ke arah mid dan juga bottom lane-nya. Karena sekuat itu dari seorang Raya, apalagi mengingat balik lagi XP dan juga goldnya juga sudah mulai ketinggalan. Dan Raya lebih punya keunggulan lebih untuk melawan PUBG Esport even melawan 4 orang. Popeyus, Harley. Lalu ada Pato, Hilda. Jauh head sih, kalau nggak jauh head ya Tamus. Oh Papa lupa, oke. Lupa. Berarti geng kapak lebih ke arah apa ya? Kayaknya kalau nggak jauh Hayabusa sih kayaknya. Atau Bennett bisa, Hayabusa bisa. Karena takutnya dari mungkin PUBG Esport punya strategi kali nge-ban Fovius sambil Benedetta, atau mungkin Benedetta akan diamankan dulu sama geng kapak. Atau mungkin mereka pakai export mungkin karena emang lagi kuat juga kan. Banyak banget masalahnya Arasi yang kebuka kan sekarang. Nih kalau Arasi dalam posisi kayak begini nih, geng kapak mau nge-ban apa coba? Waduh, apa ya? Mungkin Puyeng nggak? Waduh, apa gitu yang mungkin bakal bener aja Hayabusa kan yang di-ban. Yap. Emang Pak Benedetta berarti bener-bener free banget ya sekarang ya. Benedetta bakal free banget. Ada Tamus juga yang open, bisa jadi sama geng kapak kan. Dan Jauhead Xbox nih open banget nih. Kalau menurut gua lebih baik ke arah ini sih, Xbox sih. Jauhead bisa, Jauhead atau Jauhead. Nih kalau ngambil Alucard gua push up 25 kali, serius. Serius gua. Push up dah. Gua 25 kali dah. Coba. Mungkin coba. Ayo, kalau ambil Alucard gua push up, seadanya gua push up. We never know lah. Siapa tahu ini meta rahasia kan Alucard. Alucard kah? Oke, Jauhead. Alhamdulillahirabbil alamin, hampir nggak saja. Jadi pusat pulung ya. Enggak jadi. Saya sudah ketar-ketir berapa detik tadi. Nah, jadi sekarang kalau situasi begini, apakah geng kapak bakal ambil Benedetta nih, Coji? Benedetta kemungkinan, tapi Tamus lebih pasti sih. Biasanya sih ya kalau misalkan kedapatan bagian kedua dari masalah pick, Ruby bakal nongol. Ruby bisa, Tamus bisa, Xborg bisa, fighter yang OP-OP sekarang lagi pada kebuka semua untuk geng kapak ya. Jadi kalau menurut gue ya pasti ada Ruby sih. Kalau Ruby sih kayaknya kemungkinan besar ada gitu. Cuman Benedetta iya enak banget, tapi nggak nyata Yisun Shin duluan yang diambil. Baik. Nah, coba sekarang ada yang bisa ada yang bisa tebak kan nih sekarang Benedetta di mana? Benedetta kalau menurut se-fleksibel itu masalahnya di Benedetta. Iya jadi roamer ayo, jadi jungler ayo, jadi god laner ataupun X-Lane juga ayo gitu loh. Coba nih sekarang ada di mana dan juga akan jatuh ke tangan Benedetta siapa nih? gold lane kayaknya. Mungkin nggak sih dia pakai, kemarin kan kita sempat lihat Hayabusa jadi support gitu kan. Apa mungkin Benedetta jadi di posisi support gitu. Dan akhirnya sekarang Tamus pun diambil oleh Poisi ya. Kemarin kita udah lihat dia pernah main Poisi udah pernah bermain Tamus sekali dan hasilnya lumayan bagus. Jadi bagus dari PUBG untuk mengambil Tamus dari tangan GPX dan masuk ke tangan Poisi. Smart move sih. Oke, dan Tamusnya kan ya udah nih, Tamusnya nggak usah dikasih lagi, kita ambil aja gitu ya. Kalau sampai nanti ini Tamusnya tidak bermain dengan efektif, gue yakin tuh pasti banyak di luar sana yang tutorial ini ada di sini, tutorial Tamus ada di sini. Tapi justru itu mungkin Pak Pulu. Pasti banyak tuh yang begitu-begitu tuh pasti. Karena Rea udah comfort banget pakai Tamus tadi, mungkin dia punya trik sendiri kali untuk ngelawan Tamus. Nah itu dia Pak, di saat kita udah paham banget sama nih satu hero, kita udah tahu nih baik buruknya, depan belakangnya, atas bawah nih, KMZ WA 8 nih juga udah tahu tuh kita itu password apa tuh barusan tuh, kayak kenal tuh gua tuh. Kenapa Coji? Kayaknya paham banget. Apa Pak? Ketawa aja. Kayaknya Arasi tahu juga. Enggak, kayaknya Arasi terlalu polos Pak. Enggak tahu dia. Aku nggak tahu. Oke,
Ruby udah sebenarnya sekarang di meta sekarang Ruby juga enak banget ya, apalagi meta-metanya sekarang lebih banyak ke condong ke arah team fight yang dimana Ruby bakalan berguna banget dengan Almo Vendetta juga dan juga Don't Run Wolf King ya. Cuman ngelihat Papi Esport tadi mungkin agak trauma dengan Barat dan akhirnya sudah di-ban di fase kedua. Sementara dari geng Kapak masih ada satu lagi yang masih di-ban, dan kalau ngeliat dari draftnya Papi mungkin bakal arah ke jungler ya. Apakah mungkin Link yang akan di-ban? Karena kalau dari Papi sendiri kayaknya masih kurang satu gold laner dan satu jungler. Oke, nih Arasi, nih kamu udah ngelihat nih ada masing-masing 3 hero nih. Dari 3 hero awal ini Arasi itu lebih demen ngelihat yang mana gitu. Sebenarnya sih lebih demen lihat yang Paps ya. Ada Jawhead yang bisa main agresif atau defensif, bisa banyak crowd control kan. Ada Pharsa, kalau team fight-nya perlu team fight atau perlu stun dari jauh, Pharsa bisa bantu roaming juga. Dan pastinya ada Tamus yang kita udah lihat ya, Tamus kalau yang pilotnya handal tuh bisa seserem apa, se-impact apa gitu di game. Jadi kalau dari 3 pick pertama sih katanya Paps Esports gue lebih suka. Jadi orang gimana? Oke, berarti Arasi Paps nih ya. Dengan susunan player yang udah diambil dari 3 hero pertama, Roger, Ruby, Kagura, dan juga ada Barats yang udah dihilangkan lagi, yang udah di-ban. Berarti geng Kapak berkesempatan untuk mendapatkan 1 hero. Akankah magical damage diambil untuk kali ini? Loyi sejauh okay ini masih lepas. Loyi masih bisa diambil. Apa? Oh iya, Yip lagi di auto ban. Oh iya, benar. Maaf. Kayaknya Loyi sih. Iya, Loyi sih kalau menurut gua. Apalagi kalau dengan Pharsa dan Loyi dua-duanya bisa bantu rotasi. Wah, bisa serem. Tapi Esmeralda ternyata. Benar, magical damage tapi ternyata bukan dengan mode range tapi mode melee kayak begini. Sok atuh dijogetin semuanya nih ya. Kalau dari Choji sendiri sih lebih enak ngeliat geng Kapak ya, karena kenapa dia udah universal banget, dia area of effect sudah ada dari Benedetta dan juga Esmeralda. Sementara kalau untuk backline dia dari geng Kapak bisa mengandalkan seorang Cho ya. Misalkan kalau dari seorang Pharsa-nya lagi menggunakan Feather Airstrike, dia bisa The Way of Dragon dengan gampang untuk seorang Pharsa-nya. Cuman satu hal yang harus dikhawatirkan, cuma satu hal yang menjadi keuntungan Papi Sport juga di sini ya, adalah seorang Jawhead, di mana dari backline mungkin bakalan lumayan tebel juga ya untuk kalau misalkan Kapak langsung mau menembus ke belakang. Cuman dengan ada Jawhead apalagi ditambahin dengan ejector, terus ada Unstoppable Force yang ngelok, kalian mau pergi kemana bakal tetap ditubruk. Wah, itu juga bakalan keuntungan yang sangat besar juga untuk Papi Sport. Tapi Yif loh. Mungkin kah kita lihat Cyclops. Oke, Master Yoda mau diambil nggak nih? Master Yoda. Choji udah punya Master Yoda nggak? Atau Arasi punya Master Yoda nggak? Mau dibeliin Pak? Arasi kalau mau dibeliin ya nggak apa-apa. Bukan nggak mau beli nih, maaf nih Pak ya. Saya perkara Balmond Collector abis nih diamond saya nih. Serius. Arasi diamond collector punya nggak Arasi? Diamond Collector? Diamond Collector, Balmond Collector. Wah, nggak punya kayaknya. Wah, sedih saya sombongnya sama mereka berdua nih. Gak modal. Pak Pulung. Oi. Sepertinya kita harus mengeluarkan kode-kode Pak Pulung. Saya mau sombong di depan kalian, saya punya Balmond Collector. Gini nih. Ya udah kalau begitu, ini dia Paps Esports dan juga geng Kapak di game yang kedua. Arasi memilih untuk dari siapa dari pemilihan hero-nya tadi? Kayaknya Paps berpotensi sih. Kayaknya sementara gue ambil Paps deh. Oke, Paps, Choji. Choji lebih ke geng Kapak sih. Geng Kapak dan Pulung lagi nggak tahu kenapa ngelihat kayaknya Paps game kedua nih burst banget nih damage-nya nih. Gue Paps deh ya kalau begitu ya. Ini dari prediksi kita dari hero yang udah barusan kita lihat bareng-bareng. Jadi buat kalian juga bisa ikut memprediksi, ada juga nongol di kolom komen itu ya. Kalian bisa nih ikut pilih ataupun kalian bisa langsung banjirin kolom komen kita dengan prediksi kalian 1 sama kah atau 2-0 sekaligus bisa dimenangkan oleh geng Kapak. Dan di minimap kita lihat udah mulai pergerakan. Ada Chang'e, ada Eudora di atas dan di bawah kita lihat aja udah ada Pharsa dan juga Esmeralda bertemu. Sementara itu udah ada Tamus dan juga Cho ada di bottom lane dan mereka akan menjadi pengisi atau penghuni dari lane-nya masing-masing. Arasi silakan. Yang menarik ini, Rhea sama Poise tukeran hero ya jatuhnya.
Jadi sekarang kita bisa lihat nih, apakah emang masalah matchup ataukah emang perbedaan skill di antara dua pilot dari tim masing-masing. Dan di sini katanya play-nya akan berada di atas karena kalau mereka bikin play sekarang dan dapat keuntungan, mereka bisa langsung bikin play buat turtle-nya sekalinya turtle-nya udah spawn nih kayaknya. Ya. Berarti untuk kali ini kita lihat aja Benedetta-nya akan menjadi roamer kan. Bener aja. Benedetta yang menjadi roamer. Ini kalau sekalinya Benedetta diambil itu akan membuat orang pusing, Pak. Ini orang mau ditaruh di mana masalah ini hero gitu. Dia bisa di mana-mana aja. Sebab barusan kita lihat juga berhasil untuk mengirimkan sebuah stun terhadap Benedetta, tapi Benedetta terlalu kuat, terlalu cepat mobilitasnya, terlalu tinggi flame shot ditembakkan tapi bensinnya habis di tengah jalan. Andai tadi ada jarak sedikit lagi maju ke depan, kelar itu Benedetta dengan jarak sejauh itu. Buset, damage-nya dari flame shot boleh-boleh itu mah. Boleh-boleh sih, American Sniper dari jauh. Dan di sini ada perbedaan antara Chang'e sama ini ya, sama Beloboy mengkontes Pryo di mid, tapi susah karena emang Chang'e sama Vero lebih bagus jauh dibandingkan sama Eudora. Harusnya Paps nih akan coba mencari play dikit ya. Dan di sini, Hazi masih coba fight. Benzi ada pertukaran dikit, Cheesecake masih coba bikin play tapi sayang sekali nggak ada yang bisa ditukar balik oleh tim Paps. Tapi sini Benzi going back in, Benzi lagi nih bu, lihat dikit lagi, sayang banget. Sayang banget, sedikit lagi loh tadi. Itu apa yang udah dilakukan oleh Johan udah baik banget gitu loh, dilemparkan. Walaupun tadi ada Rhapsody yang belum ready ya. Hampir aja tadi bisa mendapatkan langsung ke arah Benedetta ataupun untuk Penezi-nya bisa mendapatkan 2 orang sekaligus. Cuman untuk sekarang ada keuntungan yang berhasil diambil, ada Turtle yang udah berhasil diamankan. Sama-sama memiliki high ground, tapi sekarang kita lihat ada purple buff yang menyelimuti tubuh Ten. Hey! Coba mengaku dan jujur purple buff siapa yang kamu amankan itu Ten. Gue yakin purple buffnya Granger yang diambil nih. Purple buffnya Paps yang diambil nih. Langsung di meteor shower sama dia, yakin gue nih. Coba lihat, Chang'e-nya datang bawa purple buff. Ada Jawhead Cheesecake-nya yang mencoba untuk mengejar satu orang tersebut. Langsung dimandiin aja, meteor shower-nya diaktifkan. Ada Eudora juga yang udah mulai mendekat, namun pergerakan juga udah mulai menjauh lagi dari satu hero ke hero yang berbeda. Arashi. Ya, kira-kira ini win condition dari kedua tim ini bagusnya apa ya? Menurut lu gimana nih Coji? Sebagai analis kan siapa kalau menurut gue sendiri ya. Iya oke. Kalau dari menurut gue sendiri sih keduanya sih masih punya hero-hero team fight ya. Apalagi dengan adanya Rhea sekarang lihat positioningnya udah enak banget. Cuman sayang sekali memang itulah apa namanya resikonya ya punya hero planting seperti seorang Varsha, dimana kalau misalkan langsung ditusuk begitu saja sama seorang Vinci dan juga Raya, ini backline-nya udah nggak bakalan bisa tidak bakalan bisa tertahankan gitu loh, kecuali udah ada Cheesecake yang bisa menahan. Jadi kalau untuk geng Kapak sendiri menurut gue ya mau hajar tim fight ya hajar aja gitu loh untuk kondisi menangnya. Sebenarnya kalau dari Pop sendiri dia harus bisa mempertahankan seorang Ray di sini, karena kenapa kalau misalkan zonnya ada otomatis geng Kapak juga bakalan free banget untuk melakukan rotasi. Oke ya. Untuk sekarang ya seperti apa yang udah dibilang oleh ataupun disebutkan oleh Choji barusan, kelemahan dari hero yang memang tidak bisa bergerak di saat dia melakukan ataupun mengeluarkan source skill-nya ya bisa digas habis-habisan karena posisinya juga gak bakal berubah gitu di saat dia melakukan ataupun berpindah posisi, berarti source skill yang dia miliki juga udah bakal berubah ataupun hilang gitu. Jadi akan ada plus minus lagi, semua di bagian bawah 3 orang sekaligus akan mengeroyok langsung ke arah tamusnya, dimandiin lagi dengan adanya satu meteor shower di bagian belakang. Phantom Slash yang dimiliki oleh Benedetta juga dikeluarkan. Sama-sama memiliki high ground untuk Paps dan juga Gepek, di mana ada Varsha dan juga Chang'e yang akan beradu peran. Ada satu Mountain Shocker juga, tapi Turtle again and again akan menjadi milik dari Paps. Granger level 7, sementara itu untuk Yisansin udah level 8, tertinggal satu level sedikit. Sini kita lihat aja, ada Mancing Mania yang belum mantap sama sekali. Sementara itu langsung disetrum juga Esmeralda-nya, tapi Esmeralda terlalu kuat. Mereka berhasil mendapatkan satu outer turret yang ada di bagian atas, tapi di mirroring langsung di bagian bawah arahnya. Ya seperti ini mirip ya kayak di game sebelumnya, tapi sebaliknya tuh kalau GPX udah kehilangan turtle, mereka nggak puas gitu. Biarpun mereka udah keluarin 3 orang buat nge-take down Poise di yang pakai Tamus, mereka sekalinya tahu kalau mereka musuh udah ambil turtle, mereka langsung coba trading untuk ambil tower. Jadi lebih efisien dibandingin sama Paps di game sebelumnya sih. Jadi very well played so far.
Oke, ini asik nih kalau Arasi dong ngomong bahasa Inggris tuh asik banget. Very well played so far. Oke. Mama kebiasaan. Enggak apa-apa Arasi, enggak apa-apa. Very well played so far tuh. Ini kalau Pule ngomong kayak begitu, lidah udah mulai patah juga. Alex Final belum dikeluarkan kali ini, sedikit lagi HP tersisa. Langsung hilang dengan sangat cepat sekali. Meteor Shower dikeluarkan juga untuk memandikan satu wave minion di bagian tengah. Tapi di atas kita lihat aja ada pergerakan mengendap-endap dari Chow-nya. Ingin mendapatkan satu inner turret. Tamus masuk ke bagian dalam, mencoba untuk menggagalkan. Tapi sepertinya untuk kali ini ada wave dragon yang langsung dikeluarkan begitu aja. Walaupun untuk Chow-nya langsung dihantam perutnya. Sesak napas lambungnya geser. Limfanya juga udah mulai berpindah tempat dan ada garis kecil yang menaiki pula di bagian atas pun harus menghilang dengan sangat cepat sekali dengan niat yang sangat baik tadi ingin membantu ke arah Chow-nya. Cuman untuk kali ini ada opposition yang dimiliki oleh Esmeralda hingga membuat dirinya juga menjadi bertambah sudah jumlah korban dari tubuh GPX. Ya, sayang sekali ya dari tim GPX tadi kayaknya sudah lumayan bagus, tapi akibatnya mereka masuk ke dalam team fight itu satu persatu dan akhirnya jatuhnya dikeroyok terus ya sama 3 member dari PUBG. Jadi PUBG sudah bikin itu yang bagus banget. Terus sekarang Poisi balik di atas dan member-member tim dia balik ke arah bawah. Ya. Ini Tamusnya udah mulai menunjukkan aksinya. Ada Wave Dragon, Jowhead-nya. Satu robot ini udah dipastikan akan ada beberapa penyok di dalam tubuhnya. Mungkin selainnya akan langsung pergi ke Last Cut of Magic untuk langsung memperbaiki di mana metal tubuhnya yang udah langsung penyok dikeroyok ataupun ditendang tadi oleh Chow. Wave Dragon on point, masuk outer turret, Argo turretnya memakan langsung pergerakan Jowhead. Baik sekali. Silakan Choji, ini dia itemnya. Iya, kalau dilihat dari early-nya GPX di sini sudah mengamankan dari seorang Hazim yang sudah mengamankan Yihun Shin dengan Blade of Despair-nya. Sementara dari Benedetta sendiri karena ini Benedetta Roamer, waduh nih Benedetta Roamer ya dengan item yang sudah Athena Shield untuk mengurangi damage yang masuk dari Parasha juga Eudora. Mengingat dari Parasha Eudora ini lebih ke arah burst damage, tidak seperti Chang'e yang continuous damage, otomatis damage juga tidak akan terlalu berasa kepada badan seorang Benedetta. Sementara dari Pop sendiri sih oke lah, udah ada 2 magic damage ya. Tar dulu Pak Pulung, silakan Pak Pulung. Wow. Dimandiin lo dadakan kayak begitu, cuma tertinggal di bagian belakang. Hey, what? Apa yang terjadi? Oh my god, baik banget ada satu orang tertinggal tadi dari GPX. Entah bagaimana ceritanya dia bisa masuk ke dalam lini pertahanan ataupun kerumunan pemain dari PUBG. Bahkan di tempat yang berbeda ada Yisansin yang langsung dikejar habis-habisan. Yisansinnya pun tumbang di bagian tengah. Bisa aja pemain dari PUBG mendapatkan ke arah satu outer turret ataupun center turretnya. Esmeralda mencoba menjogetin tapi malah disetrum. Ini sedikit lagi HP tersisa. Tapi apa yang terjadi? Masih memaksakan keadaan aja untuk Ranger. Ingin mendapatkan satu outer turret dengan darah yang begitu sedikit, tapi untungnya dia berhasil untuk mendapatkan outer turret tersebut dan Purple Pup kali ini akan diamankan oleh player dari PUBG. Sekarang PUBG tuh udah nge-push semua lane-nya ya dan mereka bikin play buat tower di bawah. Dan di sini GPX sepertinya langsung ke atas dan mulai set up buat cari kontrol dan harap-harap mungkin mereka ingin mengambil Lord ini dan memakai Lord ini buat mungkin bikin play makro di mana mereka bisa menggunakan Rhea sekali lagi untuk bikin play yang bikin PUBG agak bingung. Ya, biar di bawah juga nih. Bottom lane-nya udah langsung mau diambil juga. Inner turret udah dipastikan langsung roboh. Tidak bisa lagi dipertahankan. Berarti mereka dari sisi objektif. Oke, 4/3. PUBG jauh lebih unggul. Ataupun sedikit lebih unggul dari segi objektif. Benedettanya mengganggu. Benedetta disetrum. Engkau mau pergi kemana Benedetta? Dan kali ini bertemu lagi dengan Tamusnya. Tamus dengan Mortan Sign yang dimiliki mencoba untuk mengejar. Tapi ternyata Esmeralda langsung bertemu. Menawarkan untuk mau dijokitin dapat tidak. Tapi ternyata tidak mau. Tamusnya bersembunyi dalam rebutan. Tapi ini dia Jowhead. Jowhead bersembunyi dalam rebutan. Berhasil untuk mendapatkan dengan ejector yang dia berikan. Tadi Esmeraldanya langsung terstun. Dibalaskan lagi dengan ada satu energi impact dari cross lagi yang sudah dikeluarkan. Benedetta pun kali ini menjadi korban tambahan. Di bagian tengah ada Chang'e yang mendapatkan satu tetapi tapi di bagian bawah ada split push yang dilakukan oleh Chow-nya. Lord pertama akan menjadi milik dari PUBG Esport, namun inhibitor pertama pun akan pecah dan ini adalah milik PUBG Esport, menjadi sebuah kerugian. Dan sekali lagi kalau Rhea, menurut aku sendiri ya untuk kayak pertukaran antara Lord dan inhibitor sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, apalagi sekarang Lordnya juga belum ke enhance jadi tidak terlalu kuat banget, cuman ada one on one situation di bottom lane dan balik ke Pak Pulung. Yap. Masih santai aja nih pertarungan seperti mereka.
Mereka udah punya lore gitu loh. Mereka harusnya bisa mengatur tempo gitu loh Arashi ataupun Choji. Ini mereka hanya tinggal santai, ngeliat dulu. Ini mereka mau ngambil yang di atas apa yang di tengah. Mereka mau ngeliat gimana. Tamusnya sendirian di bagian bawah, tapi ternyata mereka berkumpul bersama-sama. Tamusnya seorang diri melemparkan molten side-nya. Lordnya udah mulai dimandiin, dicoba dilindungi ataupun di body block. Jauhead dan juga Tamus guna menyelamatkan pergerakan dari Lord dan bisa masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh GPX. Bahkan untuk kali ini kita lihat aja Vader Item dan juga satu Rhapsody tadi bekerja sama dengan sangat-sangat baik. Dua orang dari GPX pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Udah ada satu panahan yang langsung di-charge begitu aja. Akankah ini menjadi kesempatan untuk PUBG Sport bisa menyamakan kedudukan? Tapi ternyata ingin mendapatkan Way of Dragon, malah disetrum oleh Eudora-nya dan dipastikan dengan tegangan listrik sebesar itu yang bisa mengaktifkan listrik sekecamatan Rawabelong. Chow-nya gosong di sana. Ya, dan Chow-nya langsung di burst tanpa counterplay. Stunnya belum lepas pun langsung sudah lenyap saja ya Pak Pulung. Emang burst dari Eudora emang sakit banget. Berapa juta pol itu Arashi sekali ngegeber kayak begitu listriknya. Sekarang kita lihat Belo Boy dengan Eudora-nya. Balik dulu, dia masih bisa selamat, masih punya kesempatan hidup. Santai lagi permainan. Oke. Yap. Jadi kita harus lihat Paps dengan keuntungan begini. Oh, replay ya Choji. Nah ini balik lagi ya di mana di saat gue bilang kalau zoningnya aman ya dari tim Paps juga aman dan terbukti banget dari Riz ini perih banget. Apalagi ada Belobo yang di depan yang bisa ngambil mungkin dengan combo-combo yang berbeda ya dari Eudora ya. Ada skill 1-2-3 atau skill 2-3-1 tergantung dari kondisional dari kekuatan seorang Eudora sendiri. Dan bener banget Farsha aman, Paps juga aman. Cowoknya, weh. Gak bisa lagi, itu di mana lagi kejadiannya. Coba lihat Esmeraldanya langsung tertidur lemas. Teman-temannya berantem, dia malah tidur siang. Hei bangun, hei kamu bangun Esmeralda. Masih 20 detik lagi sebelum dia akan respawn. Chow mengantarkan satu rombongan wave minion yang akan menabrak lagi karena turret yang dimiliki oleh Paps. Tapi ternyata berhasil diblok aja oleh pemain dari Paps itu sendiri. Makanya yang bikin susah tuh buat GPX itu tuh Paps punya jarak yang sangat tinggi ya. Jadi setiap kali ada kesempatan, ada yang kena stun, langsung di follow up dengan Feather Airstrike, langsung dengan Dead Sonata. Dan beneran sebelum fight yang buat saja udah ada yang ke pick off. Di sini Rhea hampir saja di burst, hampir kena samber lagi Pak Pulung. Waduh gila. Kaget gak lu? Ini tengah hari bolong, langit tuh terik banget gitu kan. Tahu-tahu ada petir kayak begitu, ya ampun. Eudora, serius dah, ngeri banget hero. Ini adalah salah satu hero hoax kalau menurut gua sih, kalau dari Eudora ini. Kenapa tuh? Kenapa hoax? Karena katanya dinner. Tapi ya sakit-sakit juga gitu loh. Jadi nerfnya entah iya ini mengerikan sekali gitu loh. Dan sekarang untuk Jauheadnya langsung dikejar habis-habisan lagi. Ya ampun. Vader Icestrike tadi mencoba untuk melindungi, sementara itu untuk Benedetta yang tertinggal di bagian belakang. Untungnya dia masih bisa kabur lagi. Masih bisa berkumpul bersama rekan-rekannya. Ada dua hero yang dimiliki oleh Paps yang langsung menghilangkan sangat cepat. 3 lawan 5. Untungnya Tamus kali ini udah bisa menjadi sandbag untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Ada Chow yang mencoba untuk menculik lagi pergerakan dari pemain Paps. Masalahnya sekarang yang ingin dia culik udah tebel banget, malahan Chow-nya yang harus tinggal nama di area river ataupun di area dari pertahanan PUBG Esports. Dan sayang banget, ternyata kita sudah sering lihat dia suka bikin play di mana dia ngumpet, mungkin dia one shot marksman atau core dari musuh, tapi di situ Benzi berhasil mengelak dan dengan bantu temannya akhirnya yang tumbang malah Rhea. Dan sekarang dengan keunggulan satu orang langsung Paps dengan cepat mau kontes Lord. Dan mungkin akan nge-bait fight lagi nih. Feather Airstrike udah turun. Tinsi masih di tengah-tengah semua. Knockout ketiga orang. Tinsi masih fighting. Dead Sonata. Satu ke belakang. Wow. Lordnya langsung dicolong oleh GPX. Ini akan menjadi momentum yang sangat baik untuk mereka, di mana mereka masih bisa mempertahankan areanya harusnya ya. Kecuali pemain dari Paps, mereka berkumpul bersatu padu emang untuk bisa menabrak langsung area pertahanan dimiliki oleh GPX. Sepertinya mereka tahu kalau ya mereka ada kelebihan orang di sini, jadi mereka langsung mau mengamankan Bapak Lord sebisa mungkin biar jangan sampai nabrak-nabrak ke dekat base mereka karena memang towernya sudah tidak ada. Dan di sini kita harus lihat GPX bakal pakai strategi apa untuk melawan agresi jarak jauh dari Paps. Karena setiap kali ada kejadian seperti aku bilang tadi, kayaknya dari jauh belum apa-apa, pasti udah dari jauh udah ada permulaan fightnya, dan GPX tuh kayak selalu telat gitu kan.
Iya intinya sebenarnya ada di Ray gitu. Ray bisa posisi aman ya udah damage dari GPX bakal terima banyak banget. Sebentar dulu. Ini dia pertempurannya udah mulai pecah lagi nih. Dikejar habis-habisan nih Sansina seperti ingin membalaskan keadaan dan double kill berhasil langsung diambil. Ini udah masuk menit 15. Respawnnya harusnya udah mulai berasa. Di bagian bawah ada Chow yang mencoba untuk mendorong lagi wave minion. Orange buff langsung diamankan juga oleh Yi Sansin. Terkena 2 kali tetesan. Sakit banget itu langsung vertigo, migrain, sakit kepala Chow-nya. Ditiba dengan Pedro Ice Strike sesakit itu. Dimandiin lagi tamusnya. Udah dari bulan Februari belum mandi sampai sekarang. Makanya Chang'e mulai marah dengan meteor shower-nya. Langsung digas habis aja. Mulai kepanasan tubuhnya. Terkena energi dengan energi impact ataupun Curse of Claw yang dimiliki oleh Parsha. Ada efek stun yang diberikan. Tapi Dead Sonata satu peluru terakhirnya tadi nabrak ke arah punggung dari Esmeralda. Dan damage-nya ampun banget sakit itu Pak. Dilihat game begini pasti hero marksman damage sakit banget sih. Mereka harus hati-hati. Dan di sini itemnya ada core Choji. Kira-kira gimana nih ceritanya? Ya kalau dari item sendiri ya ngelihat dari balik lagi nih Farsha ada COD, ada Lightning Truncheon, ada Holy Crystal membuat dia pasti udah sakit banget damage-nya pada tim GPX. Sementara kalau untuk orang-orang dari GPX yang bisa ngehandle itu cuman ada seorang Benedetta doang karena sisanya masih belum jadi nih item defense-nya. Sementara dari core-nya sendiri ya, dari core-nya jungler PUBG sendiri sih udah ada Fancy yang udah oke banget gameplaynya dengan 8 kali kill, 0 death dan juga 7 assist. Item juga sudah mulai banyak, cuman Poisi sekarang justru yang item goldnya lebih banyak daripada seorang junglernya PUBG ya, dengan 13.400 gold, udah punya War X, Bloodlust X dan juga Brute Force Breastplate membuat dia oke banget untuk team fight. Nah kalau misalkan lihat dari winning conditionnya, PUBG Esports ini tinggal mempertahankan seorang Ray dengan dijagain sama Cheesecake ataupun Poisi. Fancy cuman tinggal execution raja dengan Desonatanya. Sementara dari GPX sendiri, Geng Kapak di sini mesti harus pinter-pinter dari penggunaan seorang Vinci-nya agar bisa langsung masuk ke backline-nya seorang PUBG untuk mengeliminasi zoning dari seorang Farsha dari PUBG Esports. Ya. Bahkan dari Chang'e sendiri coba kita lihat aja. Memang ada Radiant Armor gitu loh yang udah langsung dipasang lagi. Untuk kali ini kita lihat sakit banget itu damage-nya. Diawali dari Meteor Shower udah ada Isansin juga walaupun untuk kali ini Esmeralda-nya harus meregang nyawa tapi Eudora udah berhasil langsung diamankan begitu aja, pengen udah diaktifkan juga. Apalagi Inferno, Benedetta ingin langsung balik arah, tamusnya pun harus balik lagi bersama rekan-rekannya mempertahankan area defensif yang mereka milikin. Jauh melihat dari kejauhan, udah ada satu shockwave yang langsung dikeluarkan di Meteor Showerin lagi, dimandiin lagi. Chow-nya akan mengeluarkan satu Wave of Dragon, tapi ternyata Jowhead maju ke bagian depan, siap untuk mengeluarkan ejectornya, tapi tidak ada satu orang pun yang berhasil dia lempar karena Lord sekarang 10 detik lagi akan siap untuk langsung dikontes oleh kedua tim ini. Siapa yang akan mendapatkan Lordnya? Menurut Arasi, siapa kira-kira akan mendapatkan Lord kali ini Arasi? Oh di posisi ini GPX sekarang Rhea sekarang dijompatin Benzin Poisi. Dead Sonata 3 peluru yang lagi dia kena Benzin masih lanjut terus. Akhirnya dia mundur karena di zone sama Hazim. Tapi seperti gue baru mau bilang, GPS hanya ada punya unggul jumlah, jadi mungkin mereka bisa paksa Lordnya lebih cepat. Tapi ternyata karena play dari PUBG barusan, mereka terpaksa mundur karena Rhea hampir di take down dengan Dead Sonata dari Benzi. Wah, iya walaupun dari kill count-nya lebih banyak PUBG ya 20 dibandingkan 10. Cuman dari PUBG gue ngeliat kayaknya udah mulai kehilangan tempo nih permainannya. Ada inisiasi 40 silakan 40. Nah itu dia satu Falling Star Moon tadi langsung dilompatin begitu aja, shutdown pun langsung berhasil didapatkan oleh pemain dari GPX. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk mereka karena tidak ada retribution lagi yang dipastikan bisa mengganggu ke arah Lord yang terhormat. Lord menit ke-19, atributnya udah full, dia udah otot kawat tulang besi, siapa yang maju sini gua beri lah pokoknya tuh ya sama Dio itu. Dan di sini dengan dead timer 36 detik masih untuk Benzi di spawn. Apakah GPX akan main tempo dan main lebih agresif, Coji? Menurut lo di sini buat kemenangan mendingan GPX mainnya gimana nih dengan menggunakan Lord yang udah empowered? Gini loh, kalau lihat dari kekuatan pasif sendiri kan balik lagi ke menurut gua udah kehilangan tempo ya. Asalkan pressure yang diberikan sama GPX tidak terlalu overcommit, entah itu dari tekanan Chang'e menggunakan Meteor Shower ataupun Hazim dan juga Vinci dengan area of effect-nya. Sebenarnya geng Kapak masih bisa menang kalau misalkan pressure-nya bagus tanpa overcommit. Sekali lagi, pressure-nya bagus tanpa overcommit. Karena takutnya di saat lagi ada tim yang ngasih pressure, justru dia malah kayak ngeliat chance yang sebenarnya slim kesempatan menangnya, tapi malah dipaksakan. Seperti kayak misalkan ngedrive terlalu dalam, atau misalkan dari Hazimnya terlalu maju, tapi lo sudah mulai masuk.
Lordnya coba lihat tuh sekali ngegeprek tadi sakit banget. Alecto Final Blow dikeluarkan juga untuk kali ini. Kita lihat aja pergerakan dari pemain GPX udah siap untuk mendapatkan kemenangan pertama mereka ataupun match pertama mereka. Sementara itu Way of Dragon belum juga terlihat sampai sejauh ini dan juga Bestaretnya udah langsung dikikis sedikit demi sedikit. Siapa yang akan memenangkan dan ternyata GPX 2-0 tanpa balas. Ini dia kemenangan ataupun match pertama untuk GPX. Aduh, GPX menang kali ini. Waduh. Tapi GG well play juga dari pemain Pups. Ini permainan yang sangat-sangat solid. Iya, celana pendek nggak apa-apa di GH sendiri kok. Masuk kamera kan. Nggak apa-apa bang. Lanjut lagi seneng. Ayo bilang Koyor, Mas Eko, Papi Marsha, kita menang gitu dong. Ya ampun. Game yang seru banget ya dari kedua tim GPX dan Pups. Sebenarnya tadi di apa gue udah bawa ke late game tadi beneran rasanya tuh bisa jadi tim manapun ada kesempatan menang ya. Jadi beneran tadi seru banget, close banget tuh. Gue sampai mulai teriak-teriak sampai. Excited ya kita jadinya ya. Iya. Sangat excited sekali menuju game ini. Wah, keren sih GPX memang.